Pertanyaan saya ini merupakan rasa prihatin dan kekhawatiran saya sebagai orang Jambi. Selama Bapak HBA menjadi Gubernur Jambi, setidaknya ada 5 pejabat dengan posisi penting dan strategis menjadi tersangka kasus korupsi. Dan sudah ada juga yang masuk tahanan, namun juga ada yang masih menjabat walaupun sudah jadi tersangka. Saya ingin menanyakan bagaimana komitmen Bapak sebagai Gubernur pejabat negara untuk menegakkan anti korupsi atau melawan korupsi. Terima kasih. Baik, masih ada waktu, mau ditambahkan lagi pertanyaannya? Ada 20 detik, cukup. Baik, kita dengarkan jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Silakan Bapak Hasan Basri Agus, waktunya 4 menit. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Zobizola. Saya pikir prinsip kita sama. Sebagai kepala pemerintahan, tugas kita adalah administrator pemerintahan, administrator pembangunan, dan administrator kemasyarakatan. 3 tugas itu tidak terlepas dari tugas seorang gubernur, kepala daerah, bupati, kepala daerah. Tapi dalam pelaksanaan tugasnya, kita juga bukan malaikat. Menetapkan orang bisa misalnya bersih, ya. Tapi dalam prosesnya, misal ada terjadi penyimpangan administrasi, ataupun mungkin termasuk juga korupsi dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi, bagi kita adalah prinsip sebagai pemimpin, bagaimana kita menegakkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Saya tidak pernah intervensi terhadap kasus-kasus para pejabat. Saya pikir bukan hanya Jambi, Kabupaten Bapak juga ada yang kena kasus. Termasuk juga pejabat sebelumnya, gubernur sebelumnya, banyak. Saya tidak patut saya nyebut kasus-kasus per kasus. Bagi kita adalah itu semua kita kan tidak tahu sekarang. Apakah kita ke depan ini bisa menjamin kita selamat dari proses ini? Yang penting adalah bagaimana kita menganggap apa yang terjadi itulah cobaan bagi yang bersangkutan. Jangan-jangan Allah ingin menunjukkan kepada dia itu yang terbaik pada sisi Allah. Oleh sebab itu, komitmen kita adalah bagaimana ke depan upaya kita berusaha untuk memilih pejabat-pejabat sesuai dengan aturan perundang yang berlaku, sesuai dengan aturan ASN dan administrasi pemerintahan yang baru ini. Dan dalam ASN ini memang jelas, setiap kebijakan yang diambil seorang kepala daerah itu tidak kena pidana. Kalau itu menyalahi aturan, itu aturan-aturan yang baru nanti akan dilaksanakan ke depan. Jadi oleh sebab itu, sekali lagi, apa yang dinyalirkan oleh Pak Zola tadi tentang kasus-kasus korupsi, saya yakin prinsip kita sama untuk kepentingan Jambi ke depan. Bagaimana Jambi ini ke depan harus kita selamatkan. Jambi harus lebih maju ke depan. Jambi harus lebih hebat ke depan. Anak-anak kita juga harus hebat. Administrasi pemerintah juga harus hebat. Harus bersih dari kolusi KKN. Dan itu memang tujuan kita bersama. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak seperti membalik telapak tangan. Pemerintahan itu perlu proses. Bukan hanya di kita, di Jakarta juga lebih parah dari kita. Ya. Jadi perlu proses. Proses itu berkepanjangan, menindaklanjuti dan menyesuaikan sambil memperbaiki semua regulasi-regulasi yang ada kaitannya dengan itu. Jadi oleh sebab itu saya yakin bahwa apa yang disinyalir tadi oleh Pak calon gubernur Pak Zomizola, saya yakin prinsip itu akan kita sama-sama laksanakan. Andai kata kita diberikan oleh rakyat Jambi kepercayaan, baik Bapak maupun saya nanti andai kata, bahwa kita akan membersihkan dari KKN, korupsi dan kolusi. Saya rasanya demikian jawaban saya dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hasan Basri Agus. Terima kasih para penonton yang sudah bisa tenang. Kita akan mendengarkan tanggapan balik dari Pak Zomizola, waktunya juga 1 menit. Kami persilakan. Baik. Pertanyaan saya itu tadi bukan masalah kenapa pejabat jadi korupsi, tapi pertanyaan saya, ada pejabat Bapak sudah terkena korupsi tapi masih menjabat saat ini. Itu pertanyaan saya. Jadi di mana ketegasan Bapak ketika ada pegawainya pejabat kena korupsi
bagaimana menindaklanjutinya? Kalau saya hormati pendapat Bapak. Kalau saya boleh menambahkan, saya akan komunikasikan dengan pihak berwenang. Misalnya kepada Kejati, bagaimana kasus seseorang ini? Kalau memang parah, maka saya akan gantikan, walaupun dia belum jadi tersangka. Supaya apa? Supaya dia bisa fokus dengan masalah hukumnya. Karena percuma dia dalam posisi itu, dia pun tidak akan bisa kerja dengan baik. Kalau apalagi melayani masyarakat. Jadi saya pikir setiap pemimpin punya ketegasan untuk menghadapi kasus korupsi. Terima kasih. Baik, sudah jelas tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2. Kami persilakan Bapak Hasan Basri untuk memberikan tanggapan balik terhadap tanggapan sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Zomi Zola. Mohon Pemerintahan diperhatikan. itu tidak bisa dibawa seperti perusahaan. Kalau terjadi penyimpangan diganti dengan uang kita, itu tidak bisa, Pak. Ya, menyala aturan gitu. Pemerintahan itu ada aturan, ada regulasi. Kalau salah dari sisi administrasi dan itu menyangkut apa betul, ya diganti oleh bersangkutan. Bukan seorang pemimpin yang mengganti, salah gitu. Ya justru kita nanti bisa ditangkap KPK, salah gitu. Jadi oleh sebab itu kita tetap berpegang kepada aturan perundang-undang yang berlaku. Kalau itu salah, ya salah gitu. Kalau itu misalnya ya menyangkut kebijakan, apalagi dengan ASN yang sudah ada ini, administrasi pemerintahan itu sudah jelas aturannya. Ya, jadi tidak bisa diatur-atur dengan kalau membela anak buah diganti uang pribadi, tidak bisa. Pemerintahan kok tidak bisa. Ya. Jadi oleh sebab itu hati-hati. Saya pikir ke depan, andai kata Bapak jadi gubernur, andai kata, ya jangan membuat kebijakan yang seperti itu, berbahaya dan itu menyalahi aturan perundang yang berlaku. Saya pikir demikian dan terima kasih.